Bab 011. Ini minum dulu, ucap gadis itu memberikan gelas pada Ken sebelumnya ia membantu Ken untuk duduk. Thanks, ucap Ken dan memberikan kembali gelas berisi air minum itu pada gadis itu. Bagaimana, apa masih pusing atau ada yang sakit? Tanya gadis itu membuat Ken terdiam dengan pikirannya sendiri. Dia mengingat kecelakaan yang menimpanya, kecelakaan yang sangat tragis terjadi dengan tiba-tiba. Kau yang menolongku? Tanya Ken pada gadis itu. Apa ada yang masih sakit? Jika masih ada yang sakit katakan saja biar saya panggilkan dokter. Ucap gadis itu penuh perhatian dan dengan wajah yang terlihat khawatir. Ah tidak, terima kasih sudah menolongku. Kau siapa? Ucap Ken pada gadis itu. Namaku Tiara. Nama Anda siapa tuan? Ucap gadis bernama Tiara. Ia cantik, memiliki tubuh tidak terlalu tinggi, rambutnya sebahu dan memiliki kulit berwarna kuning langsat, karena ia memang keturunan Indonesia. Namaku Kennedy, panggil saja Ken. Ucap Ken memperkenalkan dirinya. Ah baiklah Ken, lebih baik kau istirahat karena saya sudah menghubungi keluargamu. Ucap gadis itu dengan tersenyum. Terima kasih. Ucap Ken. Setelah beberapa saat kemudian, pintu ruangan milik Ken terbuka dan tiba-tiba 3 orang masuk dengan umur yang berbeda. Tiara yang masih setia menunggu Ken pun berdiri, ia tahu jika mereka adalah keluarga Ken. Mom, Dad, Gary, ucap Ken saat melihat keluarganya datang. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi sayang? Kenapa kau sampai mengalami kecelakaan sih? Ucap wanita parubaya yang ia sebut Mom. Rem tiba-tiba blong Mom. Dan untung saja gadis itu segera membawa Ken kemari, tunjuk Ken pada seorang gadis di belakang mereka hingga Daddy Eric dan Gary pun menoleh ke arah gadis itu, begitu juga dengan Mommy Al. Terima kasih sudah menolong anak saya, ucap Mommy Al dengan wajah datarnya. Iya sama-sama nyonya, ucap gadis itu dengan terbata. Daddy sudah menyuruh orang untuk membereskan mobilmu, lain kali tidak perlu kencang-kencang membawa mobil, untung saja kau tidak mati. Ketus Daddy Eric pada Ken. Daddy Eric begitu khawatir dengan keadaan putranya. Iya Dad, Mom, Ken minta maaf, lain kali tidak akan terjadi lagi, ucap Ken dengan percaya diri. Hingga saat itu awal mula Ken dan Tiara saling mengenal. Tiara setiap hari datang menjenguk Ken walaupun sudah dilarang oleh Mommy Al, tapi ia tetap datang menjenguk Ken. Sampai membuat Mommy Al kesal dengan tingkah gadis itu yang menurutnya berlebihan. Sejak itu Ken dan Tiara mulai dekat. Setelah Ken sembuh total dengan juga lukanya, mereka sering bertemu dan jalan bareng. Setelah beberapa bulan kemudian Ken yang mulai tertarik dengan Tiara yang menurutnya dia adalah gadis yang baik dan juga apa adanya. Hari-hari Ken mulai berwarna dengan kedatangan gadis itu. Ia juga merasa kasihan pada Tiara yang katanya bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Dan saat itu Ken pun mulai merasa ada perasaan iba pada kehidupan Tiara yang menurutnya hidup dengan pas-pasan, hingga akhirnya Tiara yang mulai menyukai Ken. Terlebih dahulu ia menyatakan perasaannya pada Ken. Ken, sepertinya aku mencintaimu, entah sejak kapan perasaanku ini datang. Namun saat bersamamu duniaku seakan hidup kembali, duniaku yang setiap hari hanya memikirkan uang dan pekerjaan, tapi setelah bersamamu aku merasakan bahwa aku benar-benar bahagia bersamamu. Ken, bagaimana jika kita menjalani hubungan yang lebih dekat lagi? Sumpah aku sudah jatuh cinta denganmu. Ucap Tiara yang mengeluarkan kata-kata manisnya di depan Ken. Tapi aku, entahlah, aku juga tidak tahu apa yang aku rasakan Tiara. Namun aku sangat merasa kasihan dengan kehidupanmu, aku juga merasa bahagia di dekatmu, apalagi kau juga sudah menolongku dari kecelakaan itu. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, namun sebagai gantinya jika itu maumu mari kita jalani hubungan yang lebih dekat, ucap Ken. Akhirnya mereka berdua pun dinyatakan berpacaran. Setelah 1 tahun mereka berpacaran, Tiara sudah tidak segan lagi meminta apapun pada Ken. Ia sering meminta uang pada Ken untuk membeli kebutuhannya, dan dia sempat meminta sebuah mobil dan juga apartemen. Namun Ken dengan senang hati membelikan semua apapun yang Tiara mau.
Ken juga tidak merasa keberatan dengan apa yang diminta oleh Tiara. Dan saat itu mereka berada di apartemen Tiara, Tiara yang semakin hari semakin manja dengan Ken. Ken tidak mempermasalahkan semua itu karena ia juga merasa bahagia dengan Tiara. Sayang, aku pengen deh diajak main ke mansion orang tuamu. Masa sudah hampir 2 tahun pacaran belum pernah diajak main ke sana, ucap Tiara dengan manja. Kamu mau main ke sana? Ya sudah, malam ini kita datang ke mansion mereka. Ya sudah, cepat bersiap, kita ke sana sebentar lagi mereka akan melakukan makan malam, ucap Ken pada Tiara. Benarkah? Oke, tunggu sebentar, ucap Tiara berlari sebelumnya ia mensapa dan melumat bibir Ken terlebih dahulu. Tidak heran karena mereka sering melakukan sapaan seperti itu setiap hari. Bahkan Tiara juga pernah meminta untuk berhubungan badan tapi Ken menolak. Ia mengatakan jika ia mau berhubungan badan ketika mereka sudah menikah, mau tidak mau Tiara pun hanya mengangguk. Setelah Tiara sudah selesai dengan penampilannya yang sangat seksi dan terlihat memakai dress yang sangat terbuka, Tiara sebelumnya juga suka memakai pakaian yang feminim, namun saat sudah bertemu dengan Ken dan apa yang ia minta diberikan oleh Ken, ia merubah penampilannya dengan pakaian yang sangat mencolok terlihat modis dan sangat seksi. Ken sebenarnya tidak terlalu suka dengan penampilan Tiara yang menurutnya berlebihan, dan Ken tidak suka melihat lekuk tubuh wanitanya dilihat oleh para laki-laki mata keranjang. Namun saat ia mengatakan pada Tiara, Tiara menjawab dengan kata-kata yang tidak bisa dibantah. Ia mengatakan jika itu adalah tren masa kini dan Tiara juga ingin mengikuti tren seperti teman-temannya hingga akhirnya Ken pun hanya pasrah. Kini mereka sudah sampai di depan mansion keluarga William. Mobil berhenti tepat di depan mansion dengan segera Ken membukakan pintu untuk Tiara. Mereka memasuki mansion. Di sana ada Daddy Eric, Mommy Al dan juga Gary yang sedang berada di depan televisi ruang keluarga. Mom, panggil Ken membuat mereka semua menoleh. Sayang, dari mana saja Gary sudah pulang dari tadi, ucap Mommy Al yang menatap anaknya baru pulang, tapi di saat ada gadis yang berjalan dan berdiri di samping Ken dengan pakaian yang modis dan feminim membuat mereka menatap Ken dengan tatapan penuh arti. Ken, siapa dia? Tanya Daddy Eric yang kini mengeluarkan suaranya. Hai Tante Om, saya Tiara, pacarnya Ken yang dulu menolongnya dari kecelakaan. Pasti Tante dan Om tidak mengingat saya ya. Ucap Tiara dengan pedenya membuat mereka semua terus menatap Ken dengan tatapan aneh. Mom, dia Tiara pacar Ken, ucap Ken membuat mereka terkejut. What? Pekik Mommy Al, Daddy Eric dan Gary secara bersama. Sudah kalian ini kenapa sih seperti tidak pernah melihat orang pacaran saja, kita baru datang tapi tidak disuruh duduk, ucap Ken dan mengajak Tiara duduk di sofa bersama mereka. Gary yang sedari tadi hanya menahan tawa melihat Tiara yang begitu mencolok dan terlalu feminim, penampilannya saat ini benar-benar tidak cocok untuk bertamu di rumah orang, tapi cocoknya pergi ke sebuah klub, batin Gary. Ah iya, duduklah. Pinta Mommy Al dengan tatapan aneh. Sudah telat, kita sudah duduk, baru mengatakannya. Ucap Ken dengan kesal pada keluarganya, ia merasa aneh kenapa keluarganya tidak menyambut dengan baik malah menyambutnya dengan tatapan aneh, batin Ken. Kalian sejak kapan pacaran? Tanya Daddy Eric. Sudah hampir 2 tahun Om, tapi Ken tidak pernah membawaku kemari ya untuk mengenal kalian. Ucap Tiara dengan santai. Ah, maafkan aku sayang, ucap Ken meminta maaf pada kekasihnya. Om dan Tante, apa kabar? Sudah lama kita tidak pernah bertemu setelah keluar dari rumah sakit dulu kita tidak pernah bertemu. Ucap Tiara yang sok akrab. Seperti yang kau lihat kita baik-baik saja, ucap Mommy Al dengan raut wajah datarnya, sepertinya Ken salah pilih pasangan, aku akan mencari tahu siapa dia, gumam Gary dalam hati. Aku akan menyuruh Gary mencari tahu siapa wanita ini, sepertinya dia wanita yang tidak baik, gumam Mommy Al dalam hati. Aku akan mencari tahu siapa wanita ini, jika dia wanita yang tidak benar aku tidak akan pernah memberikan restu pada mereka. Ken memang sudah salah memilih pasangan.
Gumam Dedi Erik dalam hati. Ya sudah kita makan dulu yuk, sepertinya makan malam sudah siap. Ucap Momial mengalihkan ucapan mereka pun akhirnya melakukan makan malam tanpa ada suara, hanya ada denting sendok dan garpu. Tiara ia terlihat jika menganggumi mansion milik keluarga William. Momial ia memperhatikan gerak-gerik Tiara yang baru pertama Tiara datang. Tiara sudah mengedarkan pandangan ke sekeliling mansion itu dengan tatapan kagumnya. Mungkin para laki-laki di sana tidak ada yang menyadarinya, tapi Momial adalah seorang wanita, dia tahu dengan gerik-gerik wanita yang menurutnya aneh. Setelah selesai acara makan malamnya, Ken dan Tiara pun pamit untuk pergi. Ken mengantarkan Tiara pulang. Sebelumnya Tiara memeluk Momial terlebih dahulu dan Momial membalas pelukan itu dengan terpaksa. Setelah Ken juga Tiara pergi, Dedi Erik dan Gary pun menertawakan Momial. Astaga Mom, kenapa muka Momi seperti itu? Goda Gary yang mengejek sang Momi. Haha iya Mom, Momi kenapa wajahnya ditekuk seperti itu, ucap Dedi Erik yang juga menertawakan Momial. Diam kalian semua, Momi benar-benar tidak habis pikir dengan anak itu. Astaga kenapa pilihannya seperti itu, bahkan wanita itu sama saja seperti wanita-wanita liar, gerutu Momial dengan kesal. Setuju Mom, Gary juga heran kenapa Ken bisa pacaran dengan gadis itu ya, apa dia diancam dengan gadis itu, secara Ken tidak pernah pacaran kan? Ucap Gary dengan apa adanya. Kau benar nak, bahkan Ken tidak pernah pacaran, sekalinya punya pacar malah membawa wanita seperti itu, sebaiknya kita bertugas mencari tahu siapa wanita itu, ucap Dedi Erik dengan mantap. Nah betul Momi juga setuju. Gary kau cari tahu siapa wanita itu, Momi tidak ingin wanita liar yang menjadi menantu Momi. Ucap Momial setuju dengan ucapan Dedi Erik. Siap Mom, besok Gary akan mencari tahunya segera, bahkan Gary saja tidak mau mempunyai teman seperti gadis itu. Ucap Gary dengan mencomot snack milik dedinya, ah kau ini selalu saja begitu Gary, kesal Dedi Erik saat Gary mencomot snacknya. Sudahlah Momi mau tidur, Momi pusing memikirkan Ken, ucap Momial dan meninggalkan kedua laki-laki yang berbeda umur itu. Kapokap kakak. Setelah acara makan malam itu, tanpa disadari kini sudah tepat 2 tahun Ken dan Tiara berpacaran. Mereka merayakan anniversary kedua tahun hari jadi mereka di sebuah restoran mahal yang ada di pertengahan kota. Ken memberikan banyak kejutan dan hadiah untuk Tiara. Dan semua itu juga keinginan Tiara. Setelah acara mereka selesai, Tiara mengatakan sesuatu pada Ken. Aku bahagia banget deh bertemu dengan lelaki yang sangat tampan dan juga mau memberikan apa yang aku mau. Ken aku berjanji sampai kapanpun aku akan selalu ada di sampingmu. Kita akan menikah. Ketika aku pergi nanti, aku akan kembali untuk menikah denganmu, ucap Tiara kembali mengeluarkan kata-kata manisnya dengan air mata yang mengalir deras, entah itu air mata asli atau memang ia buat-buat. Memangnya kamu mau pergi kemana sayang? Tanya Ken menatap wajah kekasihnya dengan sangat lekat, ia memeluknya dari samping, ia juga mengusap air mata Tiara yang mengalir membasahi pipinya. Aku akan pergi untuk sementara waktu Ken, mungkin hanya 3 minggu untuk mengantarkan mamaku berobat di sebuah rumah sakit yang jauh lebih baik dari rumah sakit di sini Ken. Jadi aku harap kamu mau setiap menungguku agar kita bisa menikah. Kamu tidak lupakan jika aku yang sudah menolongmu dari kecelakaan itu. Ucap Tiara dengan wajah yang dibuat menyedihkan. Tenang saja sayang. Aku akan menunggumu sampai kapanpun, jadi kamu harus kembali agar kita bisa segera menikah, ucap Ken dengan percaya diri dan dibalas sanggukan serta senyuman oleh Tiara. Setelah saat itu, Tiara yang mengatakan jika akan mengantarkan mamanya untuk berobat, tapi sampai 3 bulan ia tidak pulang dan tidak memberikan kabar untuk Ken. Ken benar-benar frustasi, ia menyuruh beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Tiara di kemanapun, ke rumah sakit manapun. Namun hasilnya tetap sama, ia tidak dapat menemukan Tiara. 1 tahun kemudian keadaan Ken cukup mengenaskan, ia kurus dan tidak merawat tubuhnya karena ia makan dan tidur tidak teratur hingga membuatnya seperti orang yang sudah tidak berdaya.
Mommy Al, Daddy Eric dan Gary dibuat kebingungan dengan keadaan Ken, sampai akhirnya Mommy Al, Daddy Eric dan Gary memberikan sebuah support pada Ken agar ia kembali menjadi laki-laki yang kuat. Sampai akhirnya mereka berhasil memberikan support pada mereka, namun Ken ia berubah menjadi pribadi yang pendiam, tidak banyak omong dan kejam. Ia tidak mau disentuh oleh wanita lain, bahkan ia juga tidak mau berhubungan dengan wanita lain karena kata-kata janji manis yang Tiara katakan membuatnya selalu mengingatnya. "Dad Mom, kenapa Ken berubah? Bahkan sama kita dia juga begitu dingin," ucap Gary pada kedua orang tua angkatnya. "Biarkan saja Gary. Jika itu keputusannya, yang terpenting dia sudah kembali sehat, tanpa gadis itu lagi," ucap Daddy Eric. Tapi Mommy sedih Dad, bahkan Ken tidak mau bercerita dengan Mommy, dia hanya mengatakan 1-2 kata saja. Ken sudah berubah Dad. Mommy sangat sedih, bahkan dia juga tidak mau bersentuhan dengan wanita lain. Mommy sudah mengenalkan dia dengan anak teman Mommy, namun dia malah pergi begitu saja, ucap Mommy Al dengan sedih. "Kita bujuk Ken lagi ya Mom, jangan sampai patah semangat, dia hanya butuh penyemangat sebagai gantinya wanita itu. Mungkin suatu saat akan ada gadis yang datang dan bisa merubah sikapnya itu," ucap Daddy Eric yang merasa kasihan pada istrinya. "Semoga saja Dad." Mommy berharap, suatu saat akan ada gadis baik yang akan merubahnya kembali ke Ken yang dulu, ucap Mommy Al. Hingga saat itu pun Ken sama sekali tidak pernah melakukan interaksi yang lama dengan orang lain, bahkan ia memutuskan untuk tinggal di mansion sendiri agar Mommy dan Daddy-nya tidak mengganggunya. Namun sempat kedua orang tuanya menolak dengan ucapan Ken, tapi dengan segala ancaman dan juga perkataan Ken, akhirnya kedua orang tuanya menyetujui pendapat Ken, tapi dengan satu syarat, Gary akan ikut bersamamu juga Biina sebagai pembantu di sana. Jadi Ken juga menyetujuinya daripada ia selalu diganggu ketika ia di dalam kamar. Kedua orang tuanya selalu mengganggunya sehingga ia tidak bisa memikirkan Tiara. Tapi setelah ia memiliki sebuah mansion sendiri, ia setiap malam akan selalu merenung. Ia mengingat semua yang sudah ia alami bersama Tiara, dan ia masih tetap melakukan pencarian Tiara hingga saat ini. Entah di mana wanita itu berada saat ini, Ken tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan Tiara hingga membuatnya tidak pulang dan tidak mengabari Ken sama sekali. "Kamu di mana Tiara? Jangan membuat gila karenamu. Beberapa negara sudah dijumpai dengan anak buahku, tapi kenapa tidak bisa menemukanmu juga? Kau sudah lupa dengan janjimu," gumam Ken saat ia melamun di balkon kamarnya. Setiap hari yang ia katakan hanya kata-kata seperti itu tanpa ada kata-kata yang lainnya. Gary yang melihat Ken selalu seperti itu hanya menghela nafasnya kasar. Pasalnya Gary, Mommy Al dan Daddy Eric sudah tahu di mana Tiara dan siapa Tiara. Ia juga tidak mau memberitahu Ken karena ia malas jika Ken nanti tidak akan percaya. Biarlah dia melihatnya sendiri apa yang sudah dilakukan kekasihnya itu. Mereka semua merahasiakan tentang Tiara pada Ken, yang sebenarnya Tiara telah banyak menipu Ken. Mulai dari kata-kata manisnya dan juga beberapa perlakuan baiknya. Dan sebenarnya yang menolong Ken bukanlah Tiara tapi gadis yang lain, karena Tiara melihat yang kecelakaan adalah pria tampan dan kaya. Akhirnya Tiara yang berbohong jika ia yang telah menyelamatkan Ken. Dan saat itu gadis yang sudah menolong Ken sudah diusir oleh Tiara untuk pulang saja, jadi Tiara yang membawa Ken ke rumah sakit. Semua yang dilakukan Tiara sudah ketahuan dengan Daddy Eric, tapi Mommy Al dan Gary tidak tahu tentang kejadian itu. Dan yang sudah menolong Ken adalah keponakan dari Tiara sendiri. Saat itu mereka berdua baru saja pulang dari restoran karena hari itu adalah hari weekend. Namun saat Tiara sedang bersama teman-temannya, gadis yang menolong Ken itu melihat mobil Ken yang menabrak sebuah truk hingga akhirnya mobil milik Ken terpental jauh. Gadis itu pun dengan segera berlari. Ia ketakutan, namun ia melihat ada seseorang yang ada di dalam mobil itu. Dengan cepat gadis itu mengeluarkan pria itu dari mobil dengan mengangkatnya dan ia menjatuhkan tubuh pria itu di pinggir jalan hingga akhirnya mobil itu pun meletus. Untung saja sudah keluar.
Jika tidak mungkin dia sudah mati, gumam gadis itu. Ia melihat wajah tampan pria itu namun mukanya tidak jelas karena banyak luka di wajahnya hingga wajahnya tidak ia kenali. Namun ia melihat jika wajah laki-laki itu sangatlah tampan. Hingga akhirnya Tiara datang menghampiri gadis itu yang sedang kebingungan di pinggir jalan. Tiara pun melihat siapa yang ada di pangkuan gadis itu. Dengan segera ia menyuruh gadis itu pulang. "Kau pulanglah, biar kakak yang membawanya ke rumah sakit," ucap Tiara dengan memperhatikan wajah pria itu dengan lekat. Sepertinya ia tidak salah, ia mengenali wajah pria tampan yang saat itu baru menjadi CEO muda yang terkenal hingga wajahnya terpampang di mana-mana. "Tapi Kak, bagaimana kakak membawanya?" ucap gadis itu dengan cemas. "Biar kakak hubungi rumah sakit, cepatlah kau pulang sebelum polisi datang," ucap Tiara memaksa gadis itu pergi, hingga akhirnya gadis itu pun meninggalkan dia dan pria tampan itu. Setelah kepergian gadis itu, Tiara menatap lekat wajah laki-laki itu dan tersenyum smirk.